Alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online. Kali ini kita akan memasuki hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Arba'in. Dan silahkan yang punya kitabnya bisa membuka di hadis yang pertama. Halamannya bebas karena dari satu cetakan ke cetakan yang lain berbeda-beda. Silahkan kalau di buku yang saya pegang halaman ke-8. Mas Anjasya, hadis pertama. Hadis pertama, setiap amal tergantung dari niatnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah bukan illa Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abul Husaini Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslimin al-Qushayriyu Naysaburiyu fi sahihayhima ladaini huma asahhul kutubil musannafah. dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya seorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai karena Allah. Hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena harta dunia yang hendak diraihnya atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari dan Abul Husaini Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri An-Naysaburi dalam kitab sahih keduanya yang merupakan kitab hadis yang paling sahih. Barakallahu fiik. Inilah hadis yang pertama, hadis yang paling penting. Dan banyak para ulama itu mengawali kitab hadisnya dengan hadis ini. Hadis tentang setiap amal tergantung dari niatnya. Ya. Ketika kita beramal, tentunya kan kita pengen amalan kita diterima. Kita pengen mendapatkan pahala. Tapi tidak setiap orang yang beramal itu akan mendapatkan apa yang diinginkan. Ada orang yang beramal, amalannya ternyata ditolak. Ada orang yang beramal, ternyata amalannya tidak menghasilkan pahala. Kenapa ada yang dapat pahala, ada yang tidak dapat pahala? Salah satu penyebabnya adalah karena niat. Ya. Makanya di sini dibawakan hadis yang pertama adalah masalah niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa.
Dan masing-masing akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Ada orang yang beramal kemudian dia mendapatkan pahala. Atau dia cuci muka, wudhu. Ada orang basuh kakinya dapat pahala, ada orang basuh kakinya nggak dapat pahala. Yang satunya basuh kaki biasa, yang satunya dengan niat untuk wudhu. Bisa membedakan antara sesuatu yang merupakan kebiasaan dengan sesuatu yang merupakan ibadah. Fungsinya niat, membedakan antara mana yang kebiasaan, mana yang ibadah. Niat juga berfungsi untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Salat zuhur sama salat asar, jumlahnya sama atau beda? Sama. Bacanya Sama. Kan sama-sama 4. Sama isya? 4. Sama 4. Yang bedakan apa? Namanya. Niat. Yang membedakan niatnya. Ya. Nama sama niat. Sekarang ada orang sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh. Jumlahnya sama. Yang bedakan apanya? Niatnya. Ya. Sehingga niat itu sangat penting. Nah, di sini dikasih contoh oleh Nabi SAW. Ya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dikasih contoh 2. Yang satu orang yang beribadah dan ikhlas, yang kedua orang yang beribadah dan tidak ikhlas. Ya, karena mencari dunia. Hijrah. Hijrah ibadah atau bukan? Ibadah. Hijrah itu kan berpindah dari mana ke mana? Dari tempat yang ke tempat yang terang. Dari tempat yang jelek, ya, dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Dari negeri kafir menuju negeri Muslim. Dikasih contoh di sini hijrah. Kenapa hijrah? Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan zakat, puasa? Kenapa hijrah? Banyak orang tidak tahu kalau hijrah itu resikonya berat. Banget. Bukan hanya korban perasaan, korban harta, korban pekerjaan. Ya. Korban harta, coba bayangkan. Abdurrahman bin Auf ketika meninggalkan Mekah, hijrah kemana? Madinah. Semua hartanya ditinggal. Emang boleh bawa harta? Boleh, tapi kan gimana mau bawa? Tapi ketahuan lah kalau bawanya banyak. Hartanya, rumahnya, tanahnya, bisnisnya, semuanya ditinggalkan. Abdurrahman bin Auf pergi ke pergi ke Madinah hanya dengan pakaian yang menempel di badannya. Coba kira-kira harta yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf dikit apa banyak? Di Mekah? Banyak banget. Dicuri ya? Apa diambil? Miliaran. Mungkin triliunan ditinggal. Bayangkan dikorbankan, semuanya ditinggalkan. Bukan hanya itu, korban perasaan. Kenapa korban perasaan? Ya. Karena korban perasaan karena dia meninggalkan orang-orang yang dia sayangi. Mungkin istrinya dia tinggalkan, mungkin anaknya dia tinggalkan, mungkin pak D-nya, pak L-nya, budenya, semuanya ditinggalkan. Ya, korban perasaan. Ya. Kemudian pindah ke Madinah yang belum jelas, belum tahu siapa yang akan tinggal di sana, ketemu sama siapa, perasaan. Lihat, pengorbanan sebesar itu, harta, perasaan, pekerjaan, keluarga. Kalau niatnya nggak ikhlas, nggak ada harganya. Na'udzubillah min. Padahal udah berat banget. Cuma gara-gara niat yang tidak ikhlas. Apa niat yang tidak ikhlas? Kasih contoh sama Nabi. Li dunia yusibuha. Hijrahnya kenapa? Karena nyari dunia. Nyari duit. Oh, kalau di sana duitnya lebih banyak. Awim ra'atin yang kihuha. Atau karena dia, kayaknya di sana ada cewek cakep deh. Jadi niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan masalah hijrah aja, termasuk belajar agama. Mondok buat apa? Nyari jasa. Buat apa? Kalau tamat dipanggil Ustadz. Buat apa? Nanti jadi dihormati sama orang. Ya. Kalau itu tujuannya nggak dapat apa-apa. Nah, terus tujuan ilmu untuk mengajarkan. Untuk diamalkan dulu. Untuk diamalkan, ya diajarkan.
Ya, itu niatnya. Pokoknya setiap amalan itu tergantung niatnya. Maka mari kita berusaha untuk menjaga keikhlasan amalan kita. Apapun amalan yang kita kerjakan, selama itu ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.